Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang kembali Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan hari ini. Berkati kami Bapa melalui hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami untuk memulai aktivitas kami pagi hari ini. Terpuji termulia namamu, hanya di dalam namamu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 85 ayat 3. Mazmur 85 ayat 3, demikian firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan. Keinginan dipulihkan dari sakit penyakit, dari hubungan rumah tangga dan sesama yang retak, dari keterpurukan ekonomi, dan yang paling kita inginkan saat ini adalah pemulihan dari penyebaran wabah COVID-19 yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan yang diperhadapkan dengan rasa cemas dan takut. Mazmur 85 ini merupakan doa memohon belas kasihan Tuhan agar dipulihkan. Bangsa Israel meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan. Napas hidup adalah pemberiannya dan keselamatan ada di tangannya. Pemazmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia. Pemazmur mewakili bangsa Israel berdoa dan berseru kepada Allah agar mereka diampuni, dipulihkan, dan diselamatkan. Pemazmur menyadari dan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan dan mengampuni umatnya karena amarah Allah terhadap keberdosaan umatnya telah reda. Di dalam kelemahan kita selalu jatuh dalam dosa. Allah telah mengampuni semua pelanggaran dan dosa kita. Pengampunannya atas kita membuat kita menjadi manusia baru. Dosa-dosa kita telah diampuni Allah karena kasih-Nya yang lebih besar daripada kemarahan dan kekecewaannya. Ia menutupi dosa kita dan tidak lagi mengingat pelanggaran kita. Pengampunannya membuat kita tidak hidup dalam malu karena dosa kita sendiri, dan juga memperbaharui relasi kita dengan Allah. Pemulihan dan kasih Allah merupakan sukacita yang tak ternilai dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan telah memulihkan kami di dalam keberdosaan kami. Tuhan telah mengampuni kami, dan Tuhan telah berkorban melalui darah-Mu yang kudus. Biarlah pengampunan, pemulihan yang sudah Tuhan lakukan kepada kehidupan kami, kepada diri kami boleh merespon itu dengan baik, dan kami senantiasa mau dipulihkan oleh Tuhan apapun keadaan, masalah kehidupan yang kami jalani dalam hari-hari kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan telah memulihkan kami, maka akan jauh dari kehidupan kami rasa cemas dan rasa takut, karena Tuhan merupakan kekuatan kami untuk menjalani setiap hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Sempurnakan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kasih setia-Mu, sehingga firman Tuhan ini
menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Tuhan kami yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang tua, lansia, para janda, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, memberikan hikmat kebijaksanaan dan mendahului setiap langkah hidup mereka satu hari ini, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang setia mengikuti renungan sepanjang satu minggu ini. Biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan sukacita, melimpahkan berkat-Mu, melimpahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga jemaat-Mu yang setia mengikuti renungan sepanjang satu minggu ini, kiranya berkat-Mu semakin melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Bagi jemaat-Mu yang belum mengikuti renungan atau yang belum bersatu sebelum memulai aktivitasnya, mari melalui kuasa Roh Kudus Tuhan mengingatkan mereka Tuhan, supaya sebelum mereka memulai aktivitas, supaya terlebih dahulu merenung bersaat teduh untuk memohon kekuatan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Banjarmasin yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Biarlah mereka boleh menikmati umur yang panjang dan ulang tahun pernikahan di dalam sukacita daripada Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan semakin memaknai umur yang Tuhan berikan Bapa dengan berjalan dan menikmati sukacita itu dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bergumul, baik karena sakit penyakit yang belum sembuh, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, bilur-bilur kuasa Tuhan boleh memulihkan setiap sakit penyakit mereka melalui tangan tim medis, melalui makanan, melalui obat, dan melalui keluarga yang merawat, sehingga lewat kuasa Tuhan sakit penyakit yang mereka derita boleh pulih dan kembali mereka boleh beraktivitas. Yang berbeban berat karena pergumulan, karena persoalan, baik karena perekonomian, baik karena keluarga, baik karena anak, kami percaya Tuhan mampu menolong mereka, mengangkat beban berat mereka melalui Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan kepada jemaat yang sedang berbeban berat, sehingga mereka Tuhan tidak berputus asa di dalam beban berat mereka, tetapi mereka berpengharapan bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan mendapatkan semangat dan motivasi untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan anak atau keturunan, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Oleh karena itu Tuhan, kepada yang rindu untuk mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan yang membukakan hati, pintu hati anak-anak-Mu, sehingga mereka Tuhan menemukan jodoh yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang bergumul untuk mendapatkan anak atau keturunan. Berbagai macam usaha cara sudah mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka ketika mereka merindukan anak atau keturunan. Apapun yang mereka sudah kerjakan untuk mendapatkan itu, biarlah tangan-Mu yang memberkati, sehingga Tuhan memberikan jawaban atas kerinduan jemaat-Mu, baik jodoh ataupun anak atau keturunan, semuanya akan sempurna Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang sedang merindukannya. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan
di HKBP Banjarmasin, parhaladu dan pelayan full timer. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami Tuhan untuk melayani setiap jemaat-Mu, sehingga mereka Tuhan semakin mencintai Tuhan dan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, berikan kerendahan hati untuk kami untuk melayani, sehingga pelayanan kami semakin sempurna karena Tuhan telah menyempurnakannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona atau COVID-19 yang belum berlalu dari tengah-tengah bangsa kami atau di tengah-tengah Banjarmasin ini. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan, untuk kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dengan tetap menjaga pola hidup, menjaga kesehatan kami. Tuhan mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan mampu untuk membuat bangsa kami jauh dari virus corona, dan kami kembali boleh beraktivitas dengan baik, dengan sukacita, dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Bila kiranya Tuhan yang memberkati setiap pemimpin, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga mereka Tuhan pemimpin yang mengandalkan Tuhan dan memimpin dalam takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan itu boleh kami nikmati di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk Sinode Gudang HKBP yang akan berlangsung tanggal 9 sampai tanggal 13 Desember 2020. Tuhan, jika Tuhan berkehendak HKBP melaksanakan sinode tersebut, Tuhan akan memberkati setiap peserta dari berbagai daerah. Berkati mereka Bapa, jauhkan sakit penyakit, jauhkan virus corona yang sedang merebak, sehingga sinode Gudang itu boleh berjalan dengan baik dan memilih pelayan yang menduduki atau yang memimpin di tengah-tengah HKBP, sehingga semuanya penuh dengan damai sejahtera, bersukacita kembali pulang ke tempat atau ke daerah pelayanan masing-masing. Kami juga Tuhan berdoa untuk pilkada yang dilaksanakan di tengah-tengah bangsa kami tanggal 9 Desember 2020. Bila kiranya kedamaian yang daripada Tuhan melingkupi seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan hak suaranya untuk memilih. Biarlah mereka memilih karena hati nurani mereka Bapa, sehingga terpilih pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, dan mereka pemimpin yang benar-benar memperhatikan kepentingan bersama, sehingga kesejahteraan itu boleh dinikmati setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah lewat berkat itu kami semakin mengenal begitu luar biasanya Tuhan memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di atas segala permohonan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami supaya kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.